Kenapa kalau dilihat itu kemarin kita sudah impossible untuk menang itu. Kenapa Bang? Lah sudah sangat masif sebenarnya praktek money politik. Oh iya. Jumat malam itu dana itu sudah keluar semua. Iya. Jumat malam. Ini Bang, soal money politik ini kemarin saya menghadiri pertemuan survei yang diadakan oleh Kesbangpol Provinsi DIY. Survei itu mengatakan bahwa masyarakat DIY intinya dalam memilih calon pemimpin itu mereka tidak mempertimbangkan apa yang mereka peroleh, dalam arti dia tidak memikirkan uang ataupun hal-hal yang lain yang berebut materi. Tapi mereka dalam menentukan pemilihan itu berdasarkan survei yang mereka lakukan loh Bang. Yang mereka memilih itu berdasarkan calon ini diusung oleh partai mana gitu. Faktor apa yang bisa mempengaruhi mereka memiliki partisipasi tinggi? Oh iya, jadi temuan utama penelitian ini ada 3 faktor. Satu faktor itu adalah perangkat kesadaran, yaitu pengetahuan politik itu menjadi dasar bagi pemilih di dalam melakukan proses awal mereka memilih di pemilu. Artinya pengetahuan politik itu kan tentang bagaimana tahapan proses pemilu, bagaimana kemudian kontestan yang ada di pemilu itu punya visi misi, program, kegiatan dan sebagainya. Pengetahuan politik itu mendasari. Kemudian pada tahapan berikutnya, pada tataran partai politik, nah partai politik ini nampaknya menjadi entitas kedua yang kemudian melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan latar belakang pemilih. Jadi setelah mereka punya pengetahuan politik secara umum tentang pemilu, mereka kemudian beranjak untuk mulai melihat partai politik, bagaimana profilnya, rekam jejaknya dan sebagainya, sampai kemudian dengan pengetahuan yang dimilikinya mereka kemudian sampai pada titik pertimbangan yang ketiga, yaitu deliberasi. Nah ketika ada di titik deliberasi, warga ini kemudian mendiskusikan apa yang telah mereka ketahui, mereka pahami, mungkin mereka sudah punya pilihan, mereka mendiskusikan dengan warga yang lain. Di dalam proses kami melakukan riset, diskusinya memang tidak mengonfirmasi apakah prosesnya sampai pada pengerucutan untuk memilih kandidat tertentu, tidak. Tetapi yang terpotret adalah warga ketika sudah mendapatkan pengetahuan terkait dengan pemilu, mereka sudah mulai melihat profil, rekam jejak, mereka kemudian tidak berhenti di situ, artinya tidak disimpan rapat-rapat, diam, lalu hari H langsung milih, tidak. Tetapi mereka mendiskusikan dengan keluarga, dengan warga, dengan teman-temannya, sesuatu hal yang telah mereka ketahui sebelumnya terkait dengan pemilu ini. Mungkin sedikit Mas, di deliberasi tadi ya. Ada nggak faktor money politik itu mempengaruhi deliberasi mereka? Kalau satu pertanyaan khusus terkait dengan itu, yang kami lihat ada di jawaban tidak ya, artinya 50% sekian itu menyatakan mereka tidak memilih kandidat karena barang atau jasa yang diterima. Tapi kalau tadi dikonfirmasi pada saat warga itu diskusi, mereka secara mendalam mendiskusikan apa, nah persis itulah yang mestinya didalami dan menjadi penelitian lanjutan. Karena kan penelitian ini penelitian memotret secara keseluruhan perilakunya itu seperti apa, mulai dari pada saat mereka menerima informasi tentang pemilu sampai pada saat mereka memilih gitu. Tetapi ketika misalnya pada titik tertentu dirasa kita butuh mendalami, misalnya dari temuan itu ternyata deliberasi itu penting banget karena menjadi satu titik sebelum akhirnya warga menentukan pilihan. Nah pertanyaannya kan yang didiskusikan itu apa? Iya. Yang mereka berdiskusi lebih tepatnya dengan siapa? Maka perlu penelitian lanjutan yang lebih mendalam, dan tadi sudah didiskusikan juga metodenya sebisa mungkin kualitatif dengan studi kasus sehingga betul-betul bisa mengangkat atau justru menggali lebih mendalam warga ini kalau ngobrolin apa terkait dengan pemilu. Nah dari situ saya baru bisa dan berani menjawab pertanyaan Bapak tadi, apakah dalam deliberasi itu ada kaitannya dengan money politik atau tidak. Karena kita juga tidak bisa berasumsi Pak. Iya betul. Karena kadang-kadang apa yang kita asumsikan bisa jadi tidak terbukti.
Jadi kalau saya pijakannya adalah data bahwa dalam melakukan proses pemilihan mereka punya tahapan-tahapan seperti ini, dan itu menurut saya sesuatu hal yang menarik untuk dicermati lebih lanjut. Pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada, pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia sudah selesai, terkecuali permasalahan-permasalahan yang muncul, misalnya ada gugatan atau dan lain sebagainya. Sementara untuk DKI kalau nggak salah bisa 2 putaran. Secara umum, pilkada serentak ini berjalan sesuai yang diharapkan, aman, tentram, dan partisipasi masyarakat cukup tinggi untuk menggunakan hak pilihnya. Harapan kita calon-calon yang terpilih bisa menjadi pemimpin yang amanah serta bisa memakmurkan masyarakat. Kali ini saya sedang bersama Bang Iwan Setiawan, salah satu struktur partai atau pengurus partai DPC PDIP Kabupaten Sleman. Dalam pilkada ini, Kabupaten Sleman, calon yang diusung PDIP yang unggul dalam perolehan suara 62% yaitu Hardo Kiswoyo dan Danang Maharsa. Selaku tim kampanye, bisa cerita Bang dari awal sampai pada permasalahan-permasalahan yang timbul. Makanya kalau Jakarta sampai 2 itu pakai aturan yang mana kan gitu. Karena kan kalau seharusnya secara hukum kalau itu serentak ya aturannya sama ya. Dan kita itu yang di taruh di Gunung Kidul itu juga 3 loh yang kota juga 4. Itu juga seperti itu ya, pemenangnya udah suara terbanyak suara terbanyak itu sebagai pemenang. Tidak ada lagi putaran kedua atau orang dulu mengatakan final kan gitu. Selaku tim kampanye ya Bang, bisa cerita dari awal permasalahan yang ada, mungkin sampai pengawalannya sampai saat ini bagaimana. Jadi cerita dari awal sampai saat ini bagaimana, mungkin bisa diceritakan perjuangan dari Bang Iwan. Bang Iwan di tim kampanye ini kan sebagai backup di bidang hukum ya Bang. Ya. Mungkin ceritanya dari awal. Ya ini sesuai dengan keahlian saya, yaitu saya ditunjuk dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman sebagai Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, sehingga saya dan teman-teman hukum membuat posko BBHR yang ada di wilayah Gudian. Itu adalah untuk awalnya adalah kita untuk pengawalan di internal partai kita di PDI Perjuangan Kabupaten Sleman, dan itu kita untuk internal di situ untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pilkada. Karena kami dari hukum, maka kami disiapkan untuk backup semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di pilkada serentak khususnya di Kabupaten Sleman itu. Berjalannya waktu, tim hukum ini juga masuk di tim paslon. Jadi ketika ada permasalahan dengan paslon pun tim koalisi kami ada di sana. Berarti ya permasalahan biasa di awal-awal itu ya kita mengumpulkan orang ini, dan umum ada rasa percaya diri, ada ketakutan, ini semua itu campur aduk ya. Tapi bagi saya itu hal yang biasa, karena terus terang saya dulu mantan atlet, walaupun saya itu yakin menang, tapi ketika saya mau naik ring itu ya campur aduk rasanya itu. Ini seperti apa nanti apa ya. Tapi begitu masuk ronde belakang dan kita dapat pukulan atau kita mukul itu
rasa itu hilang semua dan kita menikmati. Nah, termasuk di pilkada ini kemarin juga kita ini ada isu ini, ada ini persiapan ini, ya campur aduk permasalahan itu. Tapi dengan pengalaman PDI Perjuangan dalam pilkada, akhirnya kami bisa mengatasi dan mengikuti irama permainan dari pilkada itu sendiri, yang pada akhirnya kami benar-benar bisa mengendalikan itu pilkada. Itu awalnya juga kasak kusuk ini, isu-isu seperti ini, sampai taruh di tim pun kami berantem ibaratnya gitu, karena ya itu untuk kita berantemnya tuh dalam segi positif ya, jadi bukannya apa-apa, itu semuanya tujuannya adalah dalam taraf koordinasi yang untuk yang terbaik buat jago kita. Itu untuk Pak Harto dan Mas Danang untuk bisa memenangkan, karena jujur aja orang politik itu kan setiap kesempatan yang ada di politik itu adalah untuk meraih kekuasaan. Setelah meraih kekuasaan itu kita menentukan kebijakan-kebijakan untuk rakyat ini. Karena apa? Tanpa kekuasaan itu kita tidak bisa menentukan arah kebijakan buat rakyat. Nah di politik kan gitu, politik itu adalah perwakilan perpanjangan tangan dari rakyat, sehingga kami berusaha untuk bisa memenangkan, bisa meraih kekuasaan dengan harapan setelah nanti kami meraih kekuasaan itu kami bisa menyalurkan atau mengimplementasikan tentang kepentingan-kepentingan rakyat yang memang perlu kita perjuangkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu sendiri kan. Sesuai dengan cita-cita negara kita yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai kecapean, kehujanan, jadi kondisi agak kurang enak badan. Seperti kita ketahui Bang, khususnya di Kabupaten Sleman ini sejak pilkada langsung itu saya melihat bukan melihat dari sejarah perjalanan dari mulai di pilkada langsung itu di Kabupaten Sleman itu selalu yang memenangkan itu dari partai yang dari calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan ini. Mungkin ada apa ya? Kenapa bisa seperti itu? Di kabupaten, khususnya di Kabupaten Sleman ini selalu landing untuk calon bupati yang PDI usung. Kalau gitu kan gini, kalau itu kita itu punya organisasi itu sudah tertata. Jadi dari pusat atau turun ke daerah, turun ke minum dulu Bang, minum dulu. Turun ke cabang, yang cabang itu ya kabupaten ya itu sampai ke anak ranting, sampai ke bawah yaitu anak ranting itu dusun. Itu kita punya punya struktur di situ, punya pengurus di situ. Secara keorganisasian memang PDI sudah tertata rapi, ya, sampai ke sana. Tapi ya perlu diingat bahwa kita pernah kalah sekali, yaitu ketika kita mengusung mengusung Bu Yuni berhadapan dengan Pak Sri Purnomo, itu kita kalah. Itu pernah itu, karena ya terusan ketika bukannya Pak Sri Purnomo itu dulu PDI. Dulu ya, pertama itu Pak Sri Purnomo PDI berpasangan dengan wakilnya Bu Yuni, Yuni Satya Rahayu. Nah setelah itu Pak Sri periode naik kedua sendiri, ya periode kedua Pak Sri naik sendiri, kita ngusung Bu Yuni. Iya. Tapi perlu waktu itu tokoh-tokoh di PDI Perjuangan itu memang tidak sepenuhnya gitu, karena ada komitmen yang kita tidak bisa jalani ya, gitu. Akhirnya tokoh-tokoh itu diam gitu loh. Nah kemarin ketika Bu Kustini dan Mas Danang maju, nah ini tokoh besar ini turun lagi kan. Nah sekarang kembali lagi kita bersama-sama untuk itu untuk meraih kepemimpinan di Kabupaten Sleman. Iya. Karena apa, kalau dilihat itu kemarin kita udah impossible untuk menang itu. Kenapa Bang?
Lah sudah sangat masif sebenarnya praktek money politik. Oh iya. Jumat malam itu dana itu sudah keluar semua. Iya. Jumat malam. Ini Bang, soal money politik ini kemarin saya menghadiri pertemuan survei yang diadakan oleh Kesbangpol Provinsi DIY. Survei itu mengatakan bahwa masyarakat DIY intinya dalam memilih calon pemimpin itu mereka tidak mempertimbangkan benda apa yang mereka peroleh, dalam arti dia tidak memikirkan uang ataupun hal-hal yang lain yang berebut materi. Tapi mereka dalam memilih menentukan pemilihan itu berdasarkan survei yang mereka lakukan loh Bang. Yang mereka memilih itu berdasarkan calon ini diusung oleh partai mana gitu. Itu cuman by data. Dia tidak membutuhkan penelitian langsung kalau berkaitan dengan money politik ini. Jadi mungkin Bang Iwan sebagai orang lapangan melihat bagaimana fenomena money politik ini. Kalau secara data dalam arti kuantitatif itu mengatakan bahwa masyarakat DIY itu intinya dalam memilih itu tidak mempertimbangkan uang ataupun dan lain sebagainya, tapi mempertimbangkan calon ini diusung oleh partai apa gitu. Tapi di fakta di lapangan mungkin butuh penelitian lebih lanjut. Nah itu mungkin studi kasus gitulah. Mungkin dari Bang Iwan yang di lapangan itu. Tapi kalau kita lihat di lapangannya benar. Berarti intinya kemarin di Kabupaten Sleman itu kalau tim dari PDI itu tidak mewaspadai money politik itu kemungkinan terjadi. Iya, ya, dan itu memang terjadi. Itu terjadi kan itu ya. Bukan kami jelek, tapi kalau kemarin tuh kita diam, itu ya kita kalah benar dengan money politik itu. Oh, gitu. Karena ada beberapa TPS atau daerah itu kita juga ada yang kalah. Nah di situ itu orang terjadi money politik dan itu sangat masif. Kalau seandainya kemarin kita ini tidak menang, itu kita pun akan lanjutkan tentang kejahatan TSM ini, money politik yang sudah TSM ini kita akan jalankan karena minimal dari TSM itu hanya separuh lebih dari wilayah itu. Nah Sleman ini 17 kecamatan, ya, Kapanewon. Nah, itu. Nah, kita punya semua data itu. Nah, kita masukkan 9 Kapanewon, 10 Kapanewon sudah selesai. Dan itu bisa untuk mendiskualifikasi pasangan. Nah, itu terjadi sama yang di Banjarbaru atau apa itu, yang menang kotak kosong. Itu kan anak kejahatan politiknya itu TSM. Nah, akhirnya sebelum pencoblosan sudah didis dulu. Hanya saja KPU setempat itu tidak sempat mengganti kartu suara. Jadi kartu suara ada gambarnya yang di desain itu. Nah, akhirnya malah menang yang di desain itu. Tapi secara administrasi negara, secara hukum itu pasangan itu tidak lolos. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kalau itu terbukti beneran, ya otomatis dalam arti dari pantauan dari tim dari kampanye Hardo Danang ini sudah melihat bahwa mereka sudah melakukan kegiatan itu. Nah, sudah melakukan dan kita sudah tangkapi. Nah, kita tangkapi sampai. Tapi uang itu sudah beredar ke masyarakat. Sudah. Nah, itu kita hanya sebagian aja yang kita bisa amankan, sekitar 15-an juta ini kita bisa amankan. Di Minggir itu 12.650. Cangkringan itu hampir 2 juta. Ya seperti itu, belum yang lain. Jadi itu kita ya, dan ini masih proses di Polres Sleman. Hari ini ada saya nanti juga mendampingi
panggilan pelaporan itu. Oh iya, iya. Seperti itu. Tapi kalau kemarin itu kita biarkan dan kita tidak melakukan action apa-apa, selesai kan itu. Iya. Berarti tim hukum ini kemarin benar-benar iya, kami dari di bawah tanah juga deh. dari Sabtu saya dikasih mandat dengan ketua koalisi Pak Haji Kuswanto SIP, itu kita membuat MOU untuk pengawalan tentang money politik, sampai kita mendirikan posko-posko anti money politik di 17 Kapanewon ya, dengan 18 posko, karena Depok itu kita kasih 2 karena wilayah besar. Nah itu kita mulai Sabtu, mulai Jumat itu kita sudah mendirikan seperti itu karena ada indikasi seperti itu. Jumat malam kita dapat laporan mereka 01 sudah uang sudah sampai ke agen-agennya, dengan instruksi bahwa Sabtu pagi sampai Sabtu malam jam 10, berarti malam Minggu jam 10 itu pendistribusian itu harus sudah selesai. Makanya dari itu kami langsung waspada. Sabtu siang kami buat MOU dengan ketua koalisi, setelah itu kita viralkan, malamnya malam minggunya jadi masuk minggu, karena itu sudah jam 1 malam itu kita ada penangkapan di Minggir. Dan itu langsung kita proses sampai saat ini menjadi temuan dugaan tindak pidana pemilu, dan masih sekarang sampai ke Polres Sleman. Juga akhirnya diikuti penangkapan di tempat yang lainnya juga. Dan itu kita viralkan, akhirnya masyarakat Sleman itu tahu kalau itu ada money politik. Dan saya secara pribadi maupun ketua BPHR Sleman mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sleman yang sudah mau melaksanakan pilkada ini dengan jujur dan adil, tidak terpengaruh lagi dengan money politik gitu. Itu, dan bisa berpikiran positif bahwa Sleman ini tidak akan digadekan dengan uang 50.000 kan. Tapi sesuai jurgan yang kami bawa adalah Sleman baru, harapan baru, dan bupati baru. Nah ini rakyat ini akhirnya bisa memahami ketika beliau-beliau ini masyarakat, semua lapisan masyarakat di Sleman untuk memilih memberikan suaranya kepada Pak Harto dan Mas Danang untuk memimpin Sleman yang baru dengan harapan yang baru. Minimal di visi misinya kan besok itu adalah 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Ini harapannya itu sesuai yang tertulis di dalam Al-Quran itu, bahwa Allah itu akan meningkatkan derajat umatnya itu dengan keilmuan. Jadi harapan kami nanti ketika 1 sarjana miskin ini, satu keluarga miskin 1 sarjana, dengan keilmuan ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Sleman. Nah itu akan nanti muaranya akan kembali kepada cita-cita negara kita, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu jadi nanti rakyat Sleman ini akan bisa meningkatkan kehidupannya dengan keilmuannya, yaitu 1 keluarga miskin 1 sarjana. Sudah cukup lengkap. Tadi kembali ke money politik tadi Bang. Itu amunisi uang itu memang sudah disiapkan di 17 Kapanewon tadi. Iya. Sudah semua. Tinggal membagikan atau sudah gimana? Ada sebagian sudah dibagikan. Oh, sebagian sudah dibagikan. Ya. Makanya gini, kalau di TPS itu ada lebih dari 100 pemilih tidak datang, itu adalah pemilih 01 yang sudah menerima uang. Tapi mereka takut akan memberikan suaranya. Karena kalau mereka memilih 01, takutnya ini ditangkap jadi temuan, ini menjadi pelanggaran pidana pemilu karena mereka menerima uang dan memberikan suara seperti harapan yang pemberi uangnya. Nah itu di situ karena apa? Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang money politik itu
pasal 187A itu ayat 1 mengatakan siapapun orang yang memberikan sesuatu untuk memengaruhi memilih itu dikenai sanksi minimal penjara 3 tahun, maksimal 6 tahun, dan denda minimal 200, maksimal 1 miliar. Seperti itu. Ayat 2-nya begitu juga yang menerima sanksinya sama. Nah, dari itu akhirnya kami viralkan ayat itu, pasal itu. Maksud kami sama viral bukan menakut-nakuti, tapi memberi edukasi kepada masyarakat bahwa ketika terjadi money politik itu ada sanksinya, karena itu adalah melanggar hukum dan itu sudah ada undang-undangnya. Jadi bukan kami menakut-nakuti, kami hanya karena terus terang saya ini juga seorang aktivis hukum, saya ini pengacara. Jadi salah satu tugas dari penegak hukum, aktivis hukum itu juga memberi edukasi ke masyarakat. Jadi waktu itu kami memberikan atau membeberkan, menguraikan tentang pasal itu adalah dalam rangka mengedukasi masyarakat. Jadi jangan dipelintir untuk menakuti masyarakat. Tapi kami mengedukasi masyarakat dalam waktu yang sangat singkat, karena ketemunya hanya Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Karena Rabunya sudah coblosan. Betul. Dalam 4 hari itu kami share kemana-mana itu tentang berita itu, tentang wacana, tentang arti pasal 187A. Jadi begitu ditemukan persoalan-persoalan seperti itu, dari tim hukum ini langsung memberikan, bukan mengedukasi ya, bukan menakut-nakuti, maksudnya langsung memviralkan bahwa itu ada aturan hukumnya gitu loh. Kalau menerima itu bisa kena pasal, kemudian yang mengasih juga bisa kena pasal gitu. Mungkin seperti itu ya Bang. Karena kan itu undang-undang itu sudah dimodifikasi. Itu kalau dulu money politik yang dulu itu pengertiannya dari calon kepada pemilih. Sekarang itu tidak, siapapun saja yang memberikan dengan maksud seperti itu kena, pemberi kena, penerima kena kan itu. Karena itu untuk mengantisipasi yang lamanya itu kan kita evaluasi dari teman-teman hukum, ahli-ahli hukum itu. Setiap undang-undang itu mesti selalu kita evaluasi, kita analisa. Nah, karena di sana waktu itu ya ada celah hukumnya, mengatakan, lah ini uang saya, bukan dari paslon. Akhirnya itu tidak terjadi money politik kan gitu. Nah, setelah lalu pengkajian lagi, akhirnya keluarlah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, itu pasal 187A mengatakan seperti itu. Jadi pemberi itu walaupun itu uangnya pribadi atau siapapun, namanya pemberi dan maksud memengaruhi seseorang untuk memilih sesuatu itu yang sesuai keinginannya, itu karena begitu juga yang menerima juga dikenai sanksi. Jadi ya ini agak fair seperti itu. Iya, betul. Dia kan nanti alasan orang Indonesia tuh orang-orang paling pintar ngakali kan orang Indonesia itu. Sampai ada kita kalau geguyon itu ada joke yang mengatakan setan itu minta pensiun di Indonesia, apalagi di Jawa itu minta pensiun karena setannya sudah kewalahan dengan orang-orang kita itu. Orang-orang kita sangat pintar untuk ngakal-ngakali ya. Nganti setan dewek sampai setan aja kewalahan untuk mengaruhi. Nah, seperti itu kan Bang. Ya, betul Bang. Yang terjadi. Tapi kembali lagi ke sana karena ini pilkada sudah selesai dan Pak Harto dan Mas Danang ini adalah miliknya rakyat Sleman. Jadi tidak hanya miliknya kemarin yang memilih, tapi ini adalah semua miliknya rakyat Sleman. Harapan saya, mari rakyat Sleman bersatu padu lagi untuk mewujudkan Sleman yang baru dengan harapan yang baru. Bupatinya jelas sudah baru, tinggal nunggu pelantikan karena penetapan sudah dilakukan kemarin oleh KPU, dan sejauh ini sampai detik ini tidak ada upaya hukum yang lain. Itu harapan kami. Jadi udahlah seperti sudah ini ditetapkan, ya, nanti tinggal pelantikan aja. Nah, dengan itu harapan saya, marilah kita selupakan yang kemarin-kemarin, kita bersatu untuk membangun Sleman ini, mewujudkan Sleman baru dengan harapan baru, dan itu untuk
menuju kesejahteraan bagi rakyat Sleman. Sedikit lagi Bang, pas kemarin kan kampanye itu calon ini apa ya, mengusung apa yang mau dikerjakan gitu loh. Misal seperti tadi disebutkan satu keluarga kami, satu sarjana. Mungkin dari pengawalan dari partai sejauh mana itu, khususnya dari PDI Perjuangan ini, untuk agar calon ini, bupati yang baru ini benar-benar melaksanakan apa yang sudah dijanjikan gitu loh, mungkin Bang. Ya gini Bang, ya bahwa di partai saya PDI Perjuangan itu semua tahu siapapun orangnya yang menjadi kepala daerah itu di dalam partai kami itu bukan lagi kepala daerah, tapi mereka adalah petugas partai. Jadi kepala daerah yang dari kami itu adalah namanya petugas partai. Makanya karena beliau itu petugas partai, beliau itu harus menjalankan instruksi dari partai, dan visi misi yang diangkat oleh beliau kemarin itu adalah visi misi yang dibuat oleh partai, sehingga partai itu selalu mengawal visi misinya itu. Jadi ketika mereka para kepala daerah dan wakil kepala daerah ini bekerja itu sesuai dengan visi misi yang selalu partai kontrol itu. Seandainya ada sedikit melenceng atau apa, partai selalu mengingatkan, dan partai selalu minta pertanggungjawabannya. Jadi seandainya ini kok tidak sesuai, alasannya apa, itu kepala daerah ini harus bisa memberi penjelasan kepada partai dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang, yang khususnya karena Sleman ini ada bupati, wakil bupati, itu bertanggung jawab langsung itu dengan DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Seperti itu. Jadi ya, semua apa yang kepala daerah kerjakan itu sudah seizin sepengetahuan dari partai, karena partai yang menentukan langkah-langkah yang apa harus dilakukan oleh kepala daerah, termasuk dulu ketika Jokowi jadi presidennya dari PDI Perjuangan itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi itu tidak lepas dari ketentuan dari partai. Satu lagi Bang, mungkin kemenangan Pak Arto Danang ini kan 62% lebih ya mungkin Bang. Ini tentunya masyarakat Sleman kan otomatis mereka menggantungkan ke Pak Arto Danang ini. Terus mungkin harapannya ke depan gimana Bang? Harapan ke depan untuk masyarakat Sleman ini, untuk kepemimpinan Pak Arto Danang ini gimana? Ya ini khususnya harapan ke masyarakat. Karena kemenangan itu seperti itu semua sudah tahu, dan Pak Arto Danang itu didukung oleh 44 anggota dewan. Itu koalisi yang sangat besar. Nah, harus kita pahami semua bahwa apapun yang menjadi kebijakan di Kabupaten Sleman itu tidak lepas dari lembaga eksekutif maupun legislatif. Nah, legislatif kita itu dari 50 kursi itu kita punya 44. 44 teman-teman dewan ini adalah wakil rakyat. Nah, dia itu secara itu sudah punya kelompok-kelompok. Yang makanya dalam dewan itu ada istilahnya public hearing, ataupun pokok pikiran kan itu. Nah, itu selalu bertemu dengan masyarakat. Nah, dari pertemuan itu anggota dewan ini selalu menyerap aspirasi, menjaring aspirasi dari masyarakat. Nah, dengan itu harapan kita ini, karena 44 anggota dewan ini adalah pendukung dari Arto Danang, yang notabene Arto Danang itu adalah eksekutif, akhirnya keinginan, kepentingan masyarakat ini akan terwadahi, tertampung di situ, sehingga bisa disodorkan kepada bupati dan wakil bupati untuk bisa dijalankan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini sangat ideal sebenarnya
di Sleman ini dengan legislatifnya taruh hampir 90% itu mendukung eksekutif. Jadi 90% ini kan wakilnya rakyat Sleman. Nah, itu otomatis 90% rakyat Sleman itu terwakili oleh anggota dewan itu. Nah, ketika terwakili itu apa yang menjadi keluhan dari masyarakat itu bisa disampaikan kepada bupati dan wakil bupati, sehingga program-program itu bisa memberi manfaat bagi rakyat Sleman ini. Jadi seperti itu, jadi tidak perlu lagi khawatir. Lain ketika taruh eksekutif itu hanya didukung oleh hanya untuk memenuhi konstitusi, umpamanya seperti yang dulu itu hanya untuk memenuhi konstitusi 20%. Ini nah, kalau yang 80% ini bersatu dan selalu merecoki kebijakan eksekutif, nah ini rakyat yang akan sengsara karena dia bisa jalan. Gitu, karena anggaran itu kan eksekutif ngajukan anggaran, yang ngedok adalah legislatif. Nah, kalau legislatifnya hanya 20%, 80 asal kompak aja tolak, itu anggaran tidak bisa di ACC. Dengan anggaran tidak bisa di ACC, maka program-program tidak bisa dijalankan. Rakyat yang akan sengsara. Tapi kalau ini terbalik, 90% ini adalah pendukungnya eksekutif. Jadi ketika eksekutif ngajukan, ya otomatis kalau itu memang masuk akal dan itu kepentingan rakyat, berarti langsung diketok. Nah, disetujui, dah begitu setuju, ini tanpa jeda waktu yang sangat panjang, rakyat sudah bisa mengakses itu, gitu loh. Nah, makanya kenapa kemarin kita ini melawan money politik, karena Sleman itu tidak kita jual, tidak kita gadekan. Tapi Sleman ini adalah milik rakyatnya Sleman, kan itu. Nah, program-program semua itu untuk manfaat rakyat Sleman dengan dikawal oleh 44 anggota dewan. Itu jadi jalan ini. Nah, kalau seperti ini dan ini bisa dipertahankan terus dalam setiap pilkada, nah ini tidak mustahil rakyat Sleman akan makmur melebihi dari wilayah yang lain, daerah-daerah yang lain, karena ada kekompakan antara legislatif dan eksekutif. Seperti itu, gitu. Yang jadi susah itu kan ketika gontok-gontokan eksekutif sama legislatif tidak jadi satu. Nah, itu gontok-gontokan, akibat dari gontok-gontokan rakyat yang menderita. Kalau eksekutif dapat gaji, legislatif dapat gaji, selesai. Mereka anggaran tidak turun, tidak apa-apa, mereka dapat gaji. Rakyat yang akan jerit-jerit. Tapi kalau ini legislatif sama eksekutif itu bersatu, otomatis program-program ke depan untuk kesejahteraan rakyat itu akan real, terbukti, dan rakyat benar-benar bisa merasakan itu semua. Inilah yang dikatakan, kenapa kita mengatakan harapan baru. Inilah yang menjadi harapan baru. Tapi ketika kemarin itu kita bicarakan, banyak sekali masyarakat itu antipati, karena masyarakat juga tidak paham hal semacam itu. Masyarakat juga trauma karena dengan beberapa kepala daerah juga tidak ada perubahan. Itu hanya seperti itu saja. Nah, inilah menjadi tonggak sejarah baru di Kabupaten Sleman dengan legislatif yang 44 mendukung eksekutif Pak Harto Danang. Ini menjadi tonggak baru untuk mewujudkan harapan baru di Sleman. Itulah pemirsa semua kunci dari bincang-bincang saya dengan Bang Iwan Setiawan sebagai tim sukses Harto Danang adalah bahwa kemenangan Harto Danang ini adalah kemenangan masyarakat Sleman karena didukung oleh 44 anggota dewan. Jadi semoga dengan didukung 40 anggota dewan ini kesejahteraan masyarakat Sleman semakin merata, karena itu tadi antara eksekutif dan legislatif itu sudah sinkron gitulah. Jadi mereka saling mendukung. Kemudian yang kedua adalah kemenangan dari
khususnya di Kabupaten Sleman dari Hardo Danang ini adalah persoalan money politik. Mereka bisa mengunci dari kegiatan peredaran money politik ini. Jadi dari di bidang hukum bisa mengunci ini. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan struktur partai untuk memantau keberadaan atau apa ya, peredaran money politik itu. Jadi kita bisa pantau. Dan terus terang kami terima kasih kepada semua lapisan, kalau di partai khususnya Satgas kami yang dengan sigap 24 jam nonstop untuk mengawal itu dan menangkap orang-orang yang melakukan money politik untuk kita laporkan dan kita bawa ke jalur hukum kan. Jadi money politik itu benar-benar merupakan momok ya Bang? Iya, merupakan itu momok. Merusak demokrasi di situ. Jadi, nah sekarang kan munculnya slogan ini yang baru kan, dinasti melawan demokrasi kan. Nah ini sekarang ini dimenangkan oleh demokrasi. Yang Pilpres kemarin kita kalah dengan dinasti ya, gitu. Nah di Sleman ini kita yang menang demokrasi ya, karena benar-benar bekerja di struktur partai, benar-benar bekerja memantau peredaran money politik itu. Jadi bisa menyetop money politik itu. Itulah sedikit bincang-bincang kami dengan Bang Iwan Setiawan ini, struktur partai di DPC PDI Kabupaten Sleman. Semoga bincang-bincang kali ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas semua. Besok kalau ada pilkada lagi, kegiatan money politik itu sebisa mungkin kita tolak. Yang kita lihat adalah calon itu adalah programnya bagaimana, kemudian konsistensinya bagaimana. Begitulah Bang. Ya. Terima kasih telah menonton channel ini. Mari Bang.